Salam, selamat hari Minggu untuk kita semua. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, sebelum kita mulai kebaktian pada minggu hari ini, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Amin. Mari kita puji Tuhan dari buku nyanyian nomor 111 ayat 1 dan ayat yang kedua. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum, yang sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, bimbing dan kuatkanlah kami dengan roh-Mu, agar kami mendengar dan menerima firman-Mu. Teguhkanlah firman-Mu di dalam hati kami, supaya kami menjadi baru dan kudus. Tolonglah kami, agar kami semakin percaya kepada anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, dan memperoleh hidup yang kekal. Amin. Mari
Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan yang diambil dari hukum Taurat yang pertama, dan artinya, hukum Tuhan yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada segala-galanya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan dari Allah untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini, agar segala kemampuan dosa dan kesalahan kami itu, karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh karena sebab anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarkanlah dan terimalah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Tak luput
Epistel Minggu bagi kita hari ini tertulis dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6, dimulai dari ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-35. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Di
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Horas Madita Salurna, Warta Jemaat Minggu ke-8 setelah Trinitatis, Minggu 25 Juli 2021. Kami akan membacakan beberapa poin dari Warta Jemaat kita. Persekutuan atau koinonia, jadwal pelaksanaan ibadah Minggu. Sehubungan dengan berakhirnya masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021, maka 1. Minggu tanggal 1 Agustus 2021, gereja kita akan melaksanakan kembali ibadah Minggu di gereja. Adapun jadwal pelaksanaan ibadah Minggu tanggal 1 Agustus 2021 sebagai berikut. Ibadah Minggu pukul 9 berbahasa Indonesia. Jemaat WEG Bethlehem, Betania, Efrata, Hermon, Galilea, dan Jetun. Ibadah Minggu pukul 11 berbahasa Batak. Jemaat WEG Bethesda, Yerusalem, Judea, Kanaan, dan Nazaret. 2. Minggu tanggal 8 Agustus 2021 dan seterusnya. Gereja kita melaksanakan 4 kali ibadah seperti biasa. Adapun jadwal pelaksanaan ibadah Minggu sebagai berikut. Ibadah Minggu pukul 7 berbahasa Indonesia, Jemaat WEG Bethlehem, Efrata, Galilea, dan Jetun. Ibadah pukul 9 berbahasa Indonesia, Jemaat WEG Betania, Hermon, Yerusalem, dan Judea. Ibadah Minggu pukul 11 berbahasa Indonesia, Jemaat WEG Bethesda, Kanaan, dan Nazaret. Ibadah Minggu pukul 17 berbahasa Indonesia, Jemaat Remaja, Naposo Bulung, dan Dewasa. Adapun ketentuan dalam mengikuti ibadah Minggu di gereja kita yaitu kondisi tubuh sehat, suhu tubuh di bawah 37,5 derajat Celcius, selalu mencuci tangan sebelum memasuki gedung gereja. Jemaat mencuci tangan sebelum memasuki gedung gereja. Jemaat juga wajib memakai masker pada saat memasuki gedung gereja dan saat ibadah Minggu berlangsung. Duduk sesuai tempat yang ditentukan dan menjaga jarak satu sama lain. Tidak bersalaman, cukup dengan sapa. Jemaat yang mengikuti ibadah tidak diperkenankan membawa anak di bawah usia 14 tahun. Anak sekolah Minggu beribadah di rumah melalui ibadah online. Setelah ibadah Minggu selesai, dimohon kepada seluruh jemaat untuk segera meninggalkan gedung dan lingkungan gereja.
Dimohon kepada seluruh jemaat untuk memperhatikan jadwal dan dapat mematuhi protokol kesehatan yang telah ditentukan demi kelancaran pelaksanaan ibadah minggu di gereja kita. Jadwal pertanyaan wilayah dan sermon kategorial. Jadwal pertanyaan wilayah dan sermon kategorial tertera dalam warta jemaat. Dimohon kepada seluruh warga jemaat untuk mengikuti pertanyaan wilayah dan sermon kategorial. Berita pembangunan. Rencana pelaksanaan pesta pembangunan. Sesuai kesepakatan Parhalado dan panitia pembangunan, dan apabila Tuhan mengizinkan bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 akan dilaksanakan pesta pembangunan. Namun, sehubungan dengan belum berakhirnya pandemi COVID-19, maka Parhalado dan panitia pembangunan memutuskan bahwa malam jamuan kasih dan pesta pembangunan diundur dan waktu pelaksanaannya akan ditentukan kemudian. Koordinasi Parhalado. Pada hari Selasa, tanggal 27 2021, mulai pukul 17 WIB, akan dilaksanakan koordinasi Parhalado bertempat di gedung Sekolah Minggu lantai 2. Dimohon untuk seluruh Parhalado mengikuti koordinasi Parhalado ini. Laporan keuangan pembangunan 17 Juli sampai dengan 23 Juli 2021. Saldo minggu lalu Rp522.889.887. Pemasukan sumbangan pembangunan untuk halaman gereja dan tangga utama. 1. Keluarga Nyonya Sintua Nenggolan Boru Simanjuntak Wek Jetun Rp500.000. 2. Desmond Sitorus Naposo Bulung Wek Jerusalem Rp1.500.000. 3. Keluarga V Simanjuntak Boru Tampu Bolon Wek Efrata Rp2.500.000. 4. Keluarga S Simorangkir Boru Sinamo Wek Jetun Rp1.000.000. 5. Keluarga D Pardosi Boru Nadabdab Wek Betania Rp500.000. 6. Keluarga F Utasoid Boru Siombing Wek Harmon Rp2.500.000. 7. Keluarga calon Sintua RT Panjaitan Boru Sinaga Wek Betania Rp1.000.000. Pengeluaran tidak ada. Saldo minggu ini Rp531.929.887. Demikian warta jemaat kita untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Jangan
melampaui segala akal. Itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, kabar kesukaan dari firman Tuhan yang menjadi khotbah di minggu pada hari ini, yaitu apa yang tertulis dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 4 mulai dari ayat 42 sampai dengan ayat 44. Demikian firman Tuhan. Datanglah seseorang dari Baal-Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti ulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini, supaya mereka makan. Tetapi pelayannya itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu, supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Lalu dihidangkannyalah di depan mereka. Maka makanlah mereka dan ada sisanya, sesuai dengan firman Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, kisah mengenai Elia dan Elisa di dalam Alkitab kita tahu adalah dua nabi klasik yang memiliki ciri khas yang sangat kuat, yang memiliki iman dan pengharapan hidup akan Tuhan. Karena memang banyak disertai dengan rangkaian cerita mengenai kuasa Allah dan mujizat yang menyertai pelayanan mereka sampai akhir. Ibu bapak yang terkasih, kalau kita membaca dengan cermat di dalam kitab Raja-Raja ini, sebenarnya inti berita pelayanan Nabi Elia membuktikan bahwa Allah adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa atas segala ilah, Allah yang berkuasa atas segala alam, Allah yang berkuasa atas segala musim, bahkan Allah yang berkuasa atas segala situasi. Kita mengingat sebelum Elia terangkat ke surga dengan kereta kuda surgawi, Elisa telah dipersiapkan oleh kuasa Tuhan dan kemudian memiliki kuasa untuk melakukan rangkaian mujizat untuk melanjutkan karya-karya ilahi di tengah umat Allah. Dan memang itu yang kita lihat dalam perikop khotbah ini. Karena firman Tuhan di minggu ini mau menunjukkan bagaimana orang beriman hidup dalam penyerahan diri
pada pemeliharaan Tuhan Allah Sang Pencipta itu. Satu tokoh sentral dalam cerita ini adalah Nabi Elisa. Elisa adalah seorang hamba Tuhan yang memang sangat dekat dengan gurunya Elia. Kita tahu bahwa memang Elia adalah seorang nabi, hamba Tuhan yang memang memiliki hubungan yang istimewa dengan Tuhan. Selama bersama dengan Elia, Elisa banyak belajar tentang kesetiaan, belajar tentang ketaatan, belajar tentang iman, belajar tentang penyerahan diri sepenuhnya pada pemeliharaan Tuhan Allah. Bahkan kita tahu Elisa juga mendapatkan bagian dari roh Elia setelah Elia terangkat ke surga. Roh yang bekerja pada Elia memang itulah yang diinginkan oleh Elisa. Elisa memang terbentuk menjadi pribadi yang setia, menjadi pribadi yang taat akan Tuhan. Dia selalu melakukan apa yang Tuhan inginkan. Elisa mampu hidup sebagai seorang nabi yang memang selalu menyatakan kebenaran Allah dan melayani umat Tuhan dengan segenap hati. Dia melakukan banyak mujizat kesembuhan dan pekerjaan yang memberikan kehidupan umat Tuhan pada saat itu. Kita masih ingat sebelum perikop khotbah ini, dia mampu mengubah makanan beracun dalam kuali. Peristiwa ini terjadi di Gilgal. Satu rombongan para nabi demikian lapar dan ingin makan. Mereka mempersiapkan makanan di kuali dan ternyata ada jenis labu beracun yang masuk ke dalam kuali itu. Ketika mereka mau memakannya, Elisa melemparkan tepung ke dalamnya dan makanan itu tidak beracun lagi. Sangat luar biasa kuasa Tuhan yang ada di dalam kehidupan daripada hambanya Elisa pada saat itu. Bahkan di dalam perikop ini Tuhan menunjukkan kuasanya lagi yang begitu besar melalui tanda mujizat yang memang dilakukan Elisa. Dikatakan ada seseorang dari Baal Salisa datang membawa roti hulu hasil pertama bagi Elisa. Pada saat itu umat Allah mengalami situasi kelaparan. Tetapi yang kita lihat apa yang terjadi. Sekalipun pada masa kelaparan, orang ini membawa persembahan yang harus diberikan kepada Elisa berupa 20 roti jelai serta gandum baru di kantong. Ibu bapak yang terkasih, dalam situasi kelaparan memang hadiah atau pemberian 20 buah roti dan kantong gandum itu sangat berharga. Itu sangat bernilai sebagai cadangan makanan selama beberapa hari. Mungkin bagi Elisa di pikiran daripada seseorang dari bangsa Elisa ini. Dalam masa kelaparan ia bisa berpikir bahwa adalah bijaksana untuk menyimpan bagi dirinya sendiri persediaan makanan yang telah ia terima. Namun Elisa menyuruh pelayannya itu untuk membagikannya kepada 100 orang yang sedang berkumpul pada saat itu. Elisa tidak memberi perintah tersebut atas kuasanya sendiri, tetapi atas dasar firman Tuhan yang mengatakan,
orang akan makan, bahkan ada sisanya. Itu adalah perintah daripada firman Tuhan. Karena apa? Karena Elisa percaya kepada Allah. Makanya ia pertama sekali berpikir dan memikirkan orang-orang lain yang ada di sekitarnya. Apalagi orang-orang lain itulah orang-orang yang lapar. Sehingga dia bernubuat dan menyatakan, berikanlah itu kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Artinya apa? Elisa menginginkan bagaimana setiap orang supaya penuh empati, penuh perhatian kepada orang-orang kecil, kepada orang-orang yang kelaparan, kepada orang-orang yang termarginal, atau kepada orang-orang yang terpinggirkan. Karena mungkin Elisa juga melihat di sisi yang lain betapa banyak mungkin orang yang mempunyai berlimpah-limpah tapi lupa untuk memikirkan mereka yang ada di dalam yang berkekurangan. Ibu bapak yang terkasih, pelayannya merasa heran dengan perintah Nabi Elisa tersebut. Bahkan mereka berpikir bagaimana mungkin 20 roti yang kecil dapat mencukupi 100 orang. Mungkin para pelayannya berpikir secara manusiawi. Mereka berpikir secara logika. Mereka berpikir secara hitung-hitungan manusia. Tetapi Elisa, dia percaya akan kuasa Tuhan. Bahkan Elisa memberi contoh bagaimana dia memiliki spiritualitas memberi dengan tulus, dan dasarnya adalah mengandalkan kuasa Tuhan. Ibu bapak yang terkasih, firman Tuhan ini mengajarkan kita kehidupan spiritualitas yang beriman dengan kemauan dan kemampuan untuk berbagi. Sekali lagi, dengan kemauan dan kemampuan untuk berbagi. Dan memang ini menjadi suatu perenungan bagi kita. Yaitu pertama, kita harus berbagi. Berbagi itu indah. Berbagi itu mulia. Dunia ini akan jauh lebih indah dan jauh lebih menyenangkan jika lebih banyak orang yang memang dengan senang hati berbagi. Berbagi suka dan duka, berbagi beban dan berkat. Terlebih di masa pandemi COVID-19 ini, tidak boleh tidak, kita harus berbagi. Kita harus berbagi. Sekali lagi, kalau gereja kita Cimahi, Jalan Sisingamangaraja mencoba untuk melakukan ini dengan doanya, dengan aksinya, peduli dengan aksi COVID-19. Walaupun tidak seberapa, tapi itu gambaran gereja yang hidup, yang bisa untuk berbagi. Yang kedua, semakin banyak kita berbagi kebaikan, baik melalui perkataan, baik melalui pemikiran dan perbuatan, maka akan banyak orang yang terberkati. Dan kita akan semakin bahagia. Kita akan semakin bersukacita. Kita akan semakin tangguh dan memiliki rasa percaya diri. Sebagaimana sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Kristus Yesus. Yang ketiga, mungkin kita sudah dengar nama Sarah Gilbert. Dia tokoh yang viral pada saat ini. Dia bersama timnya menciptakan vaksin AstraZeneca. Salah satu vaksin yang terbaik yang telah disuntikkan kepada berjuta-juta orang yang ada di bumi ini.
apa yang kita lihat dari profil dan tipe kehidupannya. Dia adalah pribadi yang murah hati, yang mau berbagi. Sekali lagi, yang mau berbagi dan bermurah hati. Dengan sengaja dia melepaskan hak paten dengan tujuan supaya masyarakat di seluruh dunia ini lebih mudah mendapatkan vaksin tersebut. Dengan demikian dia ingin lebih banyak yang diselamatkan melalui vaksin yang ditemukan. Luar biasa. Sehingga dia dielu-elukan tanpa dia sadari. Ketika ada tenis yang dilakukan oleh Inggris, semua berdiri tepuk tangan, aplaus sama dia. Yang keempat, ibu bapak yang terkasih, hal yang pasti, kita memiliki sesuatu yang sebenarnya yang harus kita bagikan melalui kata-kata yang menguatkan, melalui doa, melalui pemikiran yang membangun dan membawa orang keluar dari krisis dan memberikan mereka semangat dan kekuatan baru untuk melangkah, melanjutkan kehidupan. Sebenarnya melalui firman ini Tuhan menginginkan supaya gereja dan kita mampu untuk menjauhkan kata-kata pikiran dan perbuatan yang merendahkan, bahkan melemahkan, bahkan merusak kehidupan orang lain. Tetapi Tuhan inginkan kita sebagai gereja dan anak-anak Tuhan, sekali lagi, bermurah hati dan berbagi dalam kata-kata, dalam pikiran, dan dalam perbuatan nyata. Semoga kita dipakai Tuhan menjadi berkat di tengah-tengah situasi yang kita alami sekarang, bahkan terkhusus kepada saudara-saudara kita yang mungkin masih isoman, baik mungkin di rumah maupun di rumah sakit. Mari kita menjadi berkat bagi kehidupan mereka. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu, menguatkan kami, menyemangati hidup kami, agar kami selalu mau, selalu taat akan firman Tuhan, selalu taat akan perintah-perintah-Mu, sehingga kami sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang mau untuk berbagi dalam suka dan duka, berbagi dalam beban dan berkat. Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang selalu menolong kami, memperlengkapi hidup kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang murah hati, sebagaimana Kristus Yesus yang murah hati. Biarlah kami melalui kata-kata selalu menguatkan orang lain lewat doa, pikiran kami yang sungguh-sungguh untuk membangun di dalam perbuatan nyata. Biarlah kami selalu hidup dalam peduli, empati terhadap kehidupan orang lain, terkhusus bagi orang-orang kecil, orang-orang miskin, orang-orang yang termarginal dan yang terpinggirkan. Bapa kami yang di surga, kuatkan kami untuk melakukan yang terbaik di mata Tuhan, di hadapan sesama kami manusia. Berilah kuasa-Mu berkuasa
setiap kehidupan kami, terkhusus bagi saudara-saudara kami yang sakit, yang lemah tubuhnya, yang terpapar mungkin karena penyakit pandemi COVID-19. Biarlah kuasa mujizat-Mu nyata di setiap kehidupan daripada saudara-saudara kami, sehingga mereka mengalami kesembuhan penuh melalui kuasa dan kasih setia-Mu. Tuhan Yesus yang baik, berkati kami semuanya, berkati seluruh hati, pikiran, aktivitas jemaat Tuhan. Biarlah kami selalu membuahkan buah-buah roh di setiap kami beraktivitas, di setiap kami berjalan dan berpikir. Nama-Mu lah kami muliakan kekal selama-lamanya. Inilah doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam Kristus Yesus, Tuhan kami yang hidup. Amin. Kita puji Tuhan lewat nyanyian HKBP nomor 786, dan kita serahkan persembahan kita. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Karuniamu
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Salam sehat.